Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan semangat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Sugi dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Anak-anak sekalian, sudah lama kita tidak berjumpa karena banyak halangan, termasuk minggu yang lalu juga kena libur. Dan sebelumnya, tepatnya hari Kamis juga terhalang. Ya. Maka pada pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan latihan soal dari bab yang pertama di semester 2, yaitu bab 4. Namun demikian, kalian harus tetap semangat untuk melakukan pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Sebelum kita mulai, marilah kita selalu mengingat kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, dan kita berdoa kepadanya agar semuanya yang kita lakukan mendapat berkah dan rahmat dari Allah SWT. Kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan banyak yang diberikan oleh Allah SWT. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anakku sekalian, kalian adalah termasuk generasi muda yang sebentar lagi bisa dikatakan sebagai pemuda. Apakah itu pemuda? Pada waktu yang lalu, Bung Karno telah mengatakan, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Karena itu pemuda. Makanya harapan Bapak kepada kalian semua sebagai generasi yang akan datang memimpin bangsa ini. Karena itu tetap mulailah semangat mulai sekarang ya, semangat untuk meraih cita-cita. Apakah itu pemuda? Pemuda adalah di sini digambarkan yang dikatakan 10 pemuda bisa mengguncangkan dunia, bukan 10 pemuda itu ya, yang dimaksud adalah penggambaran betapa dahsyatnya apa yang bisa dilakukan oleh pemuda dalam melakukan perubahan. Ya, perjuangan mulai dari kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, sampai proklamasi kemerdekaan, itu adalah peran pemuda sangat besar sekali. Pemuda adalah mereka yang memiliki keinginan kuat, semangat tinggi, cita-cita yang diguncang, digantungkan di bintang. Pemuda memiliki semangat yang terus berkobar. Pemuda adalah mereka yang berjuang dengan semangat menggapai cita-cita luhur bangsa dan agamanya. Pemuda adalah mereka yang mempunyai cita-cita dan bersungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Pemuda adalah mereka yang terus melakukan perubahan, mulai dari perubahan diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, dan agama. Pemuda merupakan generasi penerus, generasi pengganti, generasi pembaharu pendahulu mereka. Pemuda yang akan menjadi tonggak perubahan suatu bangsa. Baik buruknya suatu bangsa dilihat dari pemudanya. Oleh karena itu, gunakanlah waktu sebaik-baiknya pada saat ini kalian sebagai pelajar. Jangan disia-siakan, jangan dibuang-buang waktunya. Ya. Sesungguhnya demi waktu,
sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi karena tidak menggunakan waktunya. Kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, dan saling memaafkan, saling bersilaturahim, saling menyampaikan kebaikan-kebaikan. Nah, ini adalah pemuda yang mampu menghargai waktu. Nah, karena itu waktu jangan disia-siakan. Jangan pernah kalian benci kepada seseorang, ya. Jadi tidak ada. Karena Allah juga Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demikian juga kalian jangan pernah untuk tidak suka dengan mata pelajaran. Oh, ini aku nggak suka, ini aku nggak suka. Jangan begitu. Semuanya adalah menjadi kewajiban kalian dan kalian harus melalui itu. Laksanakanlah tugas dengan sebaik-baiknya. Sehingga mencapai apa yang menjadi batas nilai nyata, real, ya. Jangan asal mengerjakan. Jadi itu. Jadi lewatilah, laluilah semua perjuangan ini. Setiap soal tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru, senantiasa kalian harus mengerjakan. Jangan ada nilai yang kosong. Silakan dikerjakan semuanya, ya. Karena ini adalah untuk masa depan kalian. Baik anak-anak sekalian, mudah-mudahan ini semakin banyak yang ikut dalam mengikuti materi ini. Baik, kita akan mulai. Kita akan membuka pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang nanti akan kalian buat remedi kalau di ulangan harian 1. Sedangkan mid semester merupakan gabungan dari bab 4 dan bab 5. Ini untuk mid semester ini atau penilaian tengah semester atau PTS. Baik anak-anak, mari kita mulai membahas soal yang sebelumnya. Nilai kalian di ulangan harian 1 masih banyak yang di bawah KKM. Ya. Kegagalan bangsa Indonesia mengusir penjajah pada zaman dahulu karena, silakan dipilih, rakyat Indonesia tidak pandai berperang, bangsa penjajah bersifat licik dan kejam, bangsa Indonesia belum bersatu padu, jumlah tentara dan persenjataan yang tidak seimbang. Jawaban yang benar adalah karena pada saat itu adalah bangsa Indonesia belum bersatu padu. Buktinya apa? Ketika para pahlawan berjuang hanya ke daerahnya masing-masing, maka mudah ditumpas. Maka oleh karena itu belum bersatu padu ini menjadi hal yang harus dihilangkan, ya. Jadi dengan bersatu maka kita akan bisa. Kedua, bagi pelajar sikap cinta tanah air dapat diwujudkan dengan cara apa? Apa bekerja keras untuk mencapai kehidupan yang berkecukupan? Namanya pelajar adalah, jawabannya adalah giat belajar demi kepentingan keluarga, bangsa, dan negara. Giat belajar. Kalian masih belajar, giatlah belajar. Yang ketiga, bentuk penghormatan terhadap para pahlawan adalah, ya, siapa yang benar silahkan ingat, adalah mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan. Apa yang dimaksud mempertahankan di sini adalah, wah, ini kan
pahlawan ini menginginkan, oh, dijagalah negara ini. Dengan cara apa? Kalian belajar dengan rajin, ya, nanti akan menjadi generasi penerus bangsa ini, sehingga mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Sesuai yang menjadi cita-cita kita semua, termasuk juga cita-cita para pahlawan yang telah gugur ini, ya. Tercapai enggak cita-citanya, gitu ya, bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, jangan kita sampai terjadi perselisihan, terjadi hal-hal yang menjadi bangsa ini menjadi runtuh. Ya, seperti pada zaman dulu ada perang Paragreg. Yang keempat, yang menyebabkan negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber ekonomi baru ke seluruh dunia adalah apa alasannya? Ya, silahkan, ini ada jawabannya. Oke, ada yang sudah ketemu jawabannya? Oke, jawabannya adalah rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan di Eropa, ya, terjadi peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran sehingga bangsa-bangsa Eropa bisa sampai ke Indonesia. Ternyata bangsa Eropa yang datang ke Indonesia, yakni Belanda, tidak hanya melakukan perdagangan, melainkan menyerang langsung membunuh orang Indonesia, langsung menguasai dan menjajah Indonesia, menemukan sumber ekonomi dan lahan baru, mendirikan sekolah untuk rakyat Indonesia. Mana jawabannya? Adalah mereka langsung menguasai dan menjajah Indonesia karena melihat ternyata Indonesia ini seperti tidak berpenghuni. Karena habis negaranya perang saudara, sehingga tidak ada yang ngurusi negara ini. Akhirnya dijajah kembali oleh negara lain. Ya, oke. Kemudian Belanda menerapkan politik divide et impera. Biasanya politik divide et impera ini diartikan sebagai politik adu domba. Kalian tahu arti yang sebenarnya? Apa arti yang sebenarnya divide et impera? Divide adalah memecah belah, impera adalah menjajah. Nah, kita lihat jawabannya yang benar yang mana? Politik memecah belah dan jajahlah serang. Jadi mana yang paling benar? Adalah pecah belah dan jajah. Ya. Ini jawaban arti yang sebenarnya. Nomor 7. Bangsa Indonesia semakin menderita ketika Daendels berkuasa. Apa itu Daendels? Nah, masih ingat waktu itu dijelaskan dan kalian sudah membaca di buku paketnya, yaitu Daendels adalah membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan dengan cara bekerja atau mengerjakan dengan cara menyuruh bangsa Indonesia ini untuk kerja rodi atau kerja paksa. Jadi upaya kerja paksa atau rodi guna membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan. 8. Salah satu korban politik divide et impera yang dilancarkan oleh Belanda adalah, nah, ini ada kerajaan Demak dan Pajang, kerajaan Kutai dan Tarumanegara, kerajaan Goa dan Talo, Sriwijaya dan Majapahit, atau Demak dan Pajang. Bukan karena divide et impera, ya, belum ada waktu itu, belum masuk, ya. Kemudian kerajaan Kutai dan Tarumanegara, Kutai di Kalimantan Timur, Tarumanegara di Jawa Barat, bukan. Goa dan Talo inilah, ya. Ya, dan ini ada pahlawanan dari Makassar, ya, oke. 9. Penderitaan pada zaman penjajahan Belanda
ketika rakyat diwajibkan untuk menanam sebagian sawah atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah Belanda dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah Belanda, disebut dengan, nah ini mudah sekali, yaitu tanam paksa atau istilahnya kulturstelsel. Dulu, bangsa Indonesia menderita sementara itu bangsa Belanda bertambah kaya karena adanya kulturstelsel tadi atau tanam paksa. Sehingga Belanda sangat kaya pada saat itu, ya, karena diserahkan ke pemerintah hasil dari tanam paksa itu. Kemudian desakan yang dimanakan dengan etis politik terdiri dari 3 program, yaitu apa? Politik pendidikan perdagangan, pendidikan transmigrasi irigasi, transmigrasi pendidikan dan peternakan, perdagangan, pertanian, dan pendidikan. Mana yang paling benar adalah edukasi atau pendidikan, transmigrasi, itu perpindahan penduduk dari pulau satu ke pulau yang lain atau daerah satu daerah yang lain dalam satu negara, dan irigasi adalah pengairan. Jadi jawabannya adalah pendidikan, transmigrasi, dan irigasi. Selanjutnya, penderitaan rakyat Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah karena menderita, ya. Jadi perlawanan terhadap penjajah Belanda di Sumatera Barat dipimpin oleh siapa? Nah, ini ingatan kalian, yaitu oleh Tuanku Imam Bonjol. 12. Sultan Hasanuddin juga merupakan pahlawan yang berjuang melawan penjajah Belanda sebelum kebangkitan nasional. Beliau adalah berasal dari, jawabannya adalah Sulawesi Selatan. Yang tadi yang terkena politik Davide Estimpera itu, ya. Pangeran Diponegoro berjuang melawan penjajah Belanda di daerah Jawa Tengah yang ditangkap karena kelicikan Belanda pada saat apa? Apa sedang istirahat akibat kelelahan, ditangkap, atau sedang perjanjian damai di perjalanan menuju ke Jogja ditangkap, atau kuda yang ditungganginya terpeleset jatuh sehingga ditangkap. Mana yang benar? Yaitu diundang untuk melaksanakan perjanjian damai. Jadi karena bohong Belandanya, ya, sehingga Pangeran Diponegoro ditangkap pada saat perjanjian itu dan akhirnya dibawa ke Makassar dan dimakamkan di Makassar. Ya. Di penjara di sana akhirnya sampai meninggal dan akhirnya dimakamkan di Makassar. 14. Sesi perjuangan pergerakan bangsa Indonesia yang mulai menyadari kondisi dan potensi suatu bangsa yang ditandai dengan berdirinya organisasi pertama. Ini ingat persatuan yang ada, serta menjadi inspirasi bagi perjalanan bangsa untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara adalah organisasi pertama. Ya, pentingnya organisasi ini, nah inilah yang akan menjadikan kita bersatu padu. Jadi makanya dikatakan dengan kebangkitan nasional. Jadi jawabannya adalah kebangkitan nasional. Kita mulai bangkit karena berdirinya Budi Utomo, ya sudah pernah kita pelajari. Tokoh yang menggagas berdirinya organisasi Budi Utomo dan mendorong pembentukan organisasi lainnya di Indonesia adalah siapa? Yang menggagas adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Jadi apanya ini? Sedangkan Dr. Utomo ini adalah pendiri Budi Utomo. Kalau ini yang menggagas, ini pendiri Budi Utomo. Kemudian pada rapat di Jogja digantikan lagi oleh Raden Mas Tirto Kusumo, ya, dari golongan tua. Kemudian lagu Bangun Pemudi dan Pemuda yang menjadi tugas kalian itu diciptakan oleh siapa? Diciptakan oleh Soekarno. Ini siapa ini?
Oh, ini Garuda Pancasila gitu ya. Jadi diciptakan oleh Alfred Simanjuntak, jawabnya adalah B. Dengan semangat tanpa pamrih, para pemuda memperjuangkan kebangkitan dan kejayaan Indonesia. Namun di sisi lain, kita dapat menyaksikan lemahnya semangat pemuda dan yang menurut laporan Kemenpora RI yang menjadi masalah generasi muda urutan yang bagian pertama dan kedua. Kalian pernah membaca apa itu di bukunya ya. Masalah generasi muda adalah maraknya kekerasan dan semakin membudayanya ketidakjujuran. Maraknya kekerasan dan semakin membudayanya ketidakjujuran. Ini yang menjadi urutan pertama dan kedua di data Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Ya, nih makanya jadilah generasi muda yang menjadikan bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang lebih baik lagi. 18. Jumlah dan potensi penduduk yang cukup besar, semangat kebangkitan nasional dan sumpah pemuda, letak wilayahnya yang sangat strategis, tanahnya amat subur dan kaya. Ini apa ini? Adalah milik bangsa Indonesia yang dinilai sebagai jawabannya adalah keunggulan bangsa Indonesia. Ya. Ada 9 keunggulan ya. Keberhasilan untuk mencapai Indonesia emas tidak didapat secara tiba-tiba, melainkan melalui kerja keras dan cerdas yang dilakukan mulai sekarang. Makanya pemerintah mencanangkan tercapainya Indonesia emas pada tahun berapa? Yaitu tahun 2045. Berarti 100 tahun Indonesia merdeka. Oke. Nomor 20, mengembangkan sikap tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain merupakan sikap positif yang berkaitan dengan nilai kebangsaan, yaitu tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain adalah nilai-nilai kemanusiaan. Ini ada tenggang rasa, tidak semena-mena. Ini adalah, kan di sini ada pengamalan nilai-nilai Pancasila, sila kedua. Jadi ada nilai kemanusiaan. 21, perlindungan masyarakat dalam beraktivitas menuju kemakmuran, sarana dan prasarana yang mampu mendorong masyarakat untuk kreatif dan produktif merupakan contoh sikap positif yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan. Ya ini apa ini nilai religius, kemanusiaan, keseimbangan atau nilai produktivitas. Nilai menuju kemakmuran, sarana prasarana yang mendorong masyarakat untuk kreatif dan produktif adalah nilai produktivitas ya. Selanjutnya perhatikan pernyataan ini. Rasa cinta tanah air, keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani, saling mencintai antara sesama manusia, tumbuhnya kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Yang ditanyakan adalah termasuk dalam pilar utama membangun persatuan dan kesatuan dan masyarakat. Ditunjukkan oleh nomor persatuan kesatuan adalah didasari oleh yang pertama cinta tanah air dan tumbuhnya kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Nomor berapa ini? Berarti berapa? 1 dan 4. Jadi jawabannya lanjut 23. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dan kedudukan yang sama di depan hukum. Hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta aman dari ancaman ketakutan adalah merupakan sikap positif
yang berkaitan dengan nilai kebangsaan, yaitu nilai apa? Keseimbangan, demokrasi, kesamaan derajat, ketaatan hukum. Mana? Karena di sini kedudukan yang sama, haknya sama, kewajibannya sama, mendapatkan pendidikan sama, mendapatkan pelayanan kerja sama, derajatnya sama. Jadi nilai kesamaan derajat, tidak membeda-bedakan, ya. Jadi antara yang kaya dan miskin semuanya mempunyai hak yang sama, ya. Jadi tidak dibeda-bedakan. 24. Gotong royong adalah bekerja sama untuk membina kerukunan hidup bermasyarakat yang dilakukan dengan ikhlas. Ini di bagian terakhir ya di bab ini. Apa? Gotong royong bekerja sama untuk membina kerukunan hidup bermasyarakat yang dilakukan dengan ikhlas supaya jawabannya adalah pekerjaan bisa menjadi mudah karena dilaksanakan bersama-sama. Jadi ringan karena bersama-sama dan cepat selesai. Jadi kalau gotong royong itu ini, ya. Pekerjaan jadi mudah, ringan dan cepat selesai. Makanya pentingnya itu bergotong royong. Yang 25, sikap dan pengorbanan kita pada masa reformasi sekarang ini dalam menghadapi masuknya budaya asing adalah dengan cara, silakan, mana yang paling benar, menolak budaya asing karena dapat merusak, memilih sesuai dengan kita masing-masing, atau terbuka menerima sepenuh hati, atau selektif, dan budaya bangsa tetap dipertahankan. Yang paling benar adalah kita harus selektif, memilah dan memilih mana yang baik kita pakai, yang positif kita pakai, dan yang negatif kita tidak pakai atau kita buang, ya. Dan kita juga tetap mempertahankan budaya kita sendiri. Jadi ini budaya kita tetap dipertahankan dan kita menerima budaya dari asing, ya, secara selektif. Baik, demikian materi pertanyaan-pertanyaan dan jawaban pada kali ini. Mudah-mudahan nanti bisa memperbaiki nilainya. Nanti akan Bapak tampilkan kembali soal-soal di ulangan harian. Karena dengan cepat sekali kalian pasti mengerjakan beberapa waktu sudah selesai. Ya. Baik, untuk yang terakhir, mari kita menyanyikan lagu bersama-sama untuk semangat, yaitu Mares Pelajar. Belajar, kegiatan belajar, kegiatan kita tak kenal rintangan, tetap belajar semua ketenagaan, ikatan
Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan lagu yang berikutnya. Yaitu Bangun Pemudi-Pemuda yang diciptakan oleh Alfred Simanjuntak. Nggak dengar ya? Kita muda Indonesia Ya baik, mudah-mudahan lagu ini juga bisa memberikan semangat kalian di dalam mencapai cita-cita kalian guna mencapai nanti Indonesia Emas, di mana kalian pada saat Indonesia Emas usia kalian berkisar sekitar 38 atau 39 tahun, ya, jaya-jayanya kalian ya. Mudah-mudahan sukses. Demikian apa yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan selalu mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.